90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kembali kita lanjutkan di sesi terakhir. Ini jam 10:51 untuk hari ini Rabu 15 Juli 2020 di Women and Parenting bareng saya Rini Aprianti dan juga Kak Melani Fabiola, juga Kak Arud Damayanti, ilmuwan psikologi. Kalau psikolog yang membuka praktek ya. Iya. Sebenarnya sehari-hari juga kami berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan anak ya. Benar. Iya, jadi kalau dia mau ngurusin perempuan aja terus. Iya, ngurusin perempuan sama anak. dan anak. Makanya dia balita terus. Makanya nggak puber kedua ya. Belajar dulu dia. Oke, balik lagi yang sempat terhenti di sesi berikutnya. Sebelumnya. Ketika itu kan kita di dalam personal ya, bagaimana kita menghadapi puber kedua. Nah, bagaimana juga kita menghadapi puber kedua pasangan kita. Kitanya nggak puber kedua gitu. Kita puber kedua mungkin, tapi kita positif. Yang negatif kayaknya pasangan kita pasangan negatif gitu. Bukan negatif, tapi kayaknya mulai nih, jangan sampai negatif. Oh iya. Jadi gimana nih caranya? Apa sih yang harus kita perhatikan, yang harus antisipasi lah seperti itu? Kalau dari sisi kejiwaan, Kak? Kalau dari sisi kejiwaan adalah balik lagi ya, namanya pasangan itu ya tetap yang pertama itu harus komunikasi. Pertama komunikasi. Jadi bagaimana sih supaya terjalin komunikasi yang baik di antara kita sebagai pasangan suami istri adalah ya selama ini bagaimana model relasi yang kita bangun dengan suami. Nah, ketika tadi kan kita sudah bahas ciri-cirinya, umurnya berapa, kemudian apa yang dia lakukan kalau dia mengarah ke negatif. Nah, si istrinya bisa mulai memperhatikan kira-kira si suaminya ini udah mulai negatif nggak nih? Cuman jangan kayak detektif FBI ya. Jadi kayak istri lebih beli drone dari FBI, lebih apa namanya? Lebih FBI dari FBI. Iya, benar-benar. Jadi maksudnya gini, boleh melakukan investigasi, bukan tidak boleh. Itu adalah salah satu cara kita untuk tahu lah ya. Cari tahu. Fakta yang Cuman yang salah adalah kadang-kadang treatment kita istri kita ya. Iya, kita. Kalau itu nggak bisa dipungkiri kita. Pasti perempuan pasti jadi istri ya. Maksudnya treatment perempuan ke pasangannya itu lebih sering kayak meng-accuse atau kayak menyudutkan suami. Padahal kan kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwasanya puber kedua itu adalah insecurity. Dia sudah tidak merasanya aman dengan umur dan keadaannya. Kita bayangkan diri kita bahwasanya kita sudah tidak insecure, kita sedang berusaha mengupgrade diri kita, kemudian kita dipojokkan oleh orang yang kita sayangi dan kita percaya. Bagaimana rasanya? Sakitnya tuh di sini. Udah kayak Saiful Jamil ya. Saran saya ya lain kali kalau kita buka topik itu lagunya disesuaikan dong ya. Coba tadi lagunya lagu apa gitu. Nanti kita bilang sama produsernya ya. Jadi intinya adalah bangunlah komunikasi dengan pasangan. Perhatikan gelagatnya, tetapi jangan terlalu curiga dan terlalu menyudutkan. Kalaupun akhirnya ketahuan ternyata benar, nah itu gimana? Silahkan konsultasi ke Bukan. Istilahnya gini, kalaupun terjadi bahwasanya hal-hal yang kita hindari tadi terjadi pada pasangan kita, balik lagi bahwasanya kita tanyakan komitmen kita ke depan ini akan menjadi seperti apa. Mungkin ketika kita tanya seorang lelaki atau suami kita, dia akan menunjukkan power dia sebagai suami. Wah, saya nih yang menentukan arah keluarga kita mau kemana gitu ya kan. Nah, saran saya kepada ibu-ibu di rumah adalah kita tidak ada salahnya untuk menurunkan ego Kak Dini. Untuk menurunkan ego, untuk seperti memohon bukan, tetapi tujuan kita adalah keharmonisan dan kelancaran rumah tangga kita. Tidak ada masalah, tidak ada salahnya kalau kita menanyakan lagi komitmen si papa. Pipi. Iya, komitmen si papa. Kalau terus-menerus hal negatif ini dilakukan, nanti efeknya akan ke sini, ke saya juga seperti ini, begini. Jadi lebih ke akibatnya kita sampaikan. Dan cari solusinya ya. Iya, jangan menjadi perempuan yang drama, Bo.
ya kan? drama queen. Begitu tahu suaminya ada Affair. indikasi seperti itu, nggak usah drama gitu, antisipatif aja gitu. Bagaimana cara? Nggak usah heboh juga langsung upgrade diri atau salon atau jadi lebay dandanan, nggak usah seperti itu. Tetap aja kayak biasa, cuman jalinlah komunikasi yang baik. Mungkin kalau saya menambahkan, coba diperkuat inner beauty-nya. Ya. Inner beauty ya. Karena cantik itu nggak cuma dari luar ya kan? Istri yang smart, istri yang smart ya, dan cerdas secara emosi itu terlihat lebih seksi loh di mata suami. Benar banget. Nah, jangan lupa laki-laki itu kelemahannya perut, Makanannya. itu salah satu yang juga harus kita perbaiki. Coba mungkin selama ini sering grab food ya, coba balik lagi ke dapur ya, cari tahu, ingat-ingat lagi dulu waktu baru-baru menikah suamiku suka makan apa ya. Nah, coba. Jadi banyak cara sih untuk kembali membuat suami memperhatikan kita lagi. Mungkin kalau tadi kita merasa kayak udah memperhatikan yang lain nih gitu kan, nah kita cari tahu apa dari kita, modal kita yang bisa kita pakai untuk mengembalikan perhatiannya ke kita. Oke, kalau yang di sinetron itu kan biasanya sewa detektif, terus motoin ceweknya si Ya, beli suami, ya kan? Oh tampilannya begini, terus dia ubah tampilan begitu, padahal belum tentu cocok kan ya? Iya. Jadi suami-suami laki-laki itu pada umumnya suka kejutan ya. Semua orang pasti suka kejutan dong. Dan yang hebat. Dan kejutan-kejutan yang, jadi kita itu kan berkeluarga, berumah tangga, menikah pastinya sudah lama. Pastinya kita tahu banget nih apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, kejutan seperti apa yang bikin dia marah, kejutan seperti apa yang bikin dia luluh. Nah kan gitu ya. Mungkin selama ini kita lupa ya, apalagi kalau yang wanita karir. Ya, sekarang lebih banyak di rumah ya. Memperhatikan. Udah biasanya itu gitu. Nah, kita sering gitu ya, suka merasa udah biasa gitu. Makanya sekarang ada benernya juga sih kalau orang bilang istri-istri yang solehah itu juga harus belajar dari bagaimana cara kerja pelakor. Iya, bagaimana cara kerja pelakor ini sehingga bisa menggait ya. Iya, ada apa gitu. Nah, ada juga yang perlu kita pelajari gitu ya. Tapi yang positifnya dong ya, gitu ya. Jangan takut berbuat nakal dengan suami ya, dalam tanda kutip, jangan takut berbuat nakal. Karena banyak juga perempuan yang mungkin merasa kurang pede kayaknya gitu, nggak pede gitu. Nah, jadi itu kadang-kadang perlu juga. Itu tadi termasuk surprise yang menyenangkan. Kayaknya kita bahas 2 minggu lagi. Tadi kan baru sudah ngomong dari segi sudut kejiwaan ya, psikologi ya. Nah, dari sudut kesehatan ya, supaya kita terlihat cantik, glowing, shimmering, splendid, itu kita harus rubah pola hidup. Ya, jadi yang paling mempengaruhi juga adalah bukan cuma banyak minum air putih, banyak makan makanan yang mengandung fitoestrogen, estrogen alami seperti kacang kedelai, tahu, tempe dan sebagainya, tapi juga pada postur tubuh, melatih sikap tubuh. Jadi cara duduk ya, jadi punggung harus tetap tegak, hindari mengangkat beban-beban yang berat karena tulang kita kan semakin tua itu semakin kropos ya. Nah, jadi jangan menarik, lebih kepada mendorong, duduknya juga harus tegak, mengangkat barang seperti. Karena sikap tubuh kalau dilatih sejak awal itu akan membuat kita tetap terlihat muda. Gak ada kan orang muda yang bungkuk? Enggak ya. Jadi kita harus belajar menjaga sikap tubuh, postur tubuh, ya. Kemudian tentunya merawat kecantikan juga dong ya, walaupun tadi Mbak Ruth bilang ya jangan lebay juga ya kan, masa umur udah 50 pakai rok warna-warni, pakai rok tutu. tutu. Jadi kan gini, kita tetap terlihat cantik dengan penampilan yang tepat di usia kita. Iya. Oke. Jadi kalau kita udah nggak cocok lagi pakai rok tutu ya jangan dipaksa gitu. Kita udah nggak cantik lagi pakai jumpsuit ya jangan dipaksa gitu ya. Pinggul udah kemana-mana ya pakai jumpsuit, itu malah menonjolkan kelemahan kita malahan. Jadi makanya saya bilang kayaknya lebih kepada mengasah inner beauty deh. Karena kalau kita udah inner beauty, mau gimana pun cantik aja kelihatannya. Menua dengan elegan. Iya, menua dengan elegan. Oke, ini juga bagus jadi topik kita bahas nanti ya. Selain ya. Lupa kadang-kadang kan faktornya suami kita mulai suka flirting itu kita juga perlu pikirkan selama ini apa yang kurang dari aku yang bikin dia
mendekati yang lain gitu Oh, kan. oke. Jadi gitu. Jadi tabu dalam keluarga pasangan suami istri seperti yang dibilang Mbak Ruth tadi sudah dijawab, komunikasi yang paling penting. Nah, Komunikasi. cuma kadang-kadang kita berpikir ngomong ini aja udah komunikasi, ya kan? Iya. Cara komunikasinya kita kadang suka nggak tahu. Iya, benar. Nah gitu, gimana ya cara komunikasinya supaya sebenarnya kita tuh menginvestigasi tapi nggak terasa menginvestigasi Iya, gitu. Gimana supaya pasangan kita itu cerita sendiri, ya kan, tanpa kita harus tanya tadi kamu kemana sama siapa. Ujung-ujungnya nanti jadi belajar hipnotis ya. Belajar hipnotis betul juga. Ya, saya akan belajar hipnotis seperti itu. Oke, kita ketemu lagi 2 minggu depan. Jangan lupa bahasan kita materinya pelakor itu. Oke, siapa tahu. Oke, terima kasih Kak Ruth. Iya, sama-sama. Sudah berbagi pandangannya, ilmunya juga, gimana kita harus tetap nggak masalah puber kedua ya kan, Tidak tapi masalah. harusnya Itu positif. diarahkan ke yang Iya, positif. Oke. Ketemu lagi 2 minggu depan kami. Oke. Saya Rini Aprianti bersama Melani Fabiola dan Kak Ruth Damayanti. Kita pamit. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Sonora. We'll see you next time. Bye.